Katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini lagi sementara di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Walloni bersama dengan sekumnya, ya. Salam Melechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mereview mengenai Yahya Walloni. Dan ini adalah foto jadul Yahya Walloni ketika pendeta kah di GKI Papua atau apa dia? Nah, ceritanya teman-teman sekalian, dia pernah melamar untuk jadi pendeta di GKI Papua. Tapi dia ditolak karena motivasinya yang salah. Akhirnya sinode menolak Yahya Walloni. Nah, kita melihat sendiri, Ustadz Yahya Walloni adalah Ustadz yang dikagumi, yang hebat, cendekiawan, pintar. Dia adalah pendeta yang mempendetakan para pendeta. Oke teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk cek video daripada Yahya Walloni yang dimana dia itu pernah datang ke GKI Papua, tetapi tidak pernah jadi pendeta di sana. Dan buktinya kita langsung saja dengarkan dari pendeta Isra Soru, juga orang-orang gereja atau jemaat pengurus gereja yang ada di GKI Papua. Berikut videonya. Saudara yang terkasih, saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli, ya. Dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan sejumlah jemaat. Dan ini adalah gereja GKI di Toli-Toli, ya. Nah, ini adalah Bapak Pendetanya, ya. Dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini ada rupanya ada sejarah Pak Yahya Walloni di sini. Nah, jadi mungkin Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Walloni. Mungkin bisa cerita. Sebetulnya waktu itu saya belum ada di sini, tapi ada Bapak Ketua Sinode dulu Pendeta Andreas Supratman. Beliau sekarang sudah ada di Bandung. Beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini. Ya, jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu dia mau melamar untuk bergabung di GKI Sulsel, tapi waktu itu ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu sehingga belum disetujui, dan ternyata 2 hari kemudian beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung dia adalah dulunya seorang pendeta tapi sekarang sudah berbalik. Nah, jadi selangnya yang saya tahu 2 hari menurut Bapak Pendeta Andreas. Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah. Ya, jadi berarti Pak Yahya Walloni jadi mualafnya justru di kota ini, ya? Di kota ini, ya, kalau menurut informasi ini yang kami dapat. Ya, apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah, kalau itu saya tidak dapat informasinya. Tapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain. Tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran. Dia punya kemampuan. Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya atau dalam pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok. Ya mungkin itu alasannya, Pak. Ya, seandainya diterima maka mungkin hal ini beliau pendeta di sini, ya. Ya. Mungkin kita tidak bisa bersama. Tapi ya. sudah jalan Tuhan. Ya, baik. Ya. Boleh. Nah, kalau yang beliau ini nih memang wajahnya mirip Pak Yahya. Saudara kita Pak Yahya, kita saudara. Ya. Tapi tidak di dalam Tuhan. Bapak tidak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Ya. Pak, kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah, itu saya kurang tahu, Pak, itu ceritanya. Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian.
habis kebaktian, beliau ngobrol berdua dengan Coba pendeta Andreas Supratman. kita lihat lorongnya, karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya nih. Boleh dikonfirmasi langsung nanti sama pendeta Andreas Supratman. Beliau ada di Bandung sekarang. Ya, rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah, karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan Sekum Sinode GKI dan meminta atau mengharapkan beliau bisa diterima di gereja ini ya. Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjilan tertentu sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini. Tapi selanjutnya bisa menjadi mualaf ya. Ada informasi Pak Yos, bagaimana? Informasi katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini lagi sementara di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni bersama dengan sekumnya, ya. Kalau ada foto bang. Demikian informasinya, saudara, dan dari GKI di Toli-Toli. Ya, saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini. Ya, oh ya, karena Pak Yos ini dengan wajahnya mirip dengan Pak Yahya Waloni, mungkin ada mau memberikan sedikit pesan buat Pak Yahya Waloni mungkin ya. Pak Ya. Yos mau kasih pesan. Ya, pesannya Pak Yahya Waloni, terima kasih pernah berseteru dengan Pak Esra Soro, tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini pesan, kita mirip wajah, tapi tidak mirip hati dengan Bapak dengan lain. Saya dengan Tuhan Yesus, Bapak percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya, mungkin ada harapan Bapak Yahya bisa kembali ke Tuhan Yesus. Ya, itu doa saya, kiranya Bapak bisa kembali. Masih Tuhan bilang tidak ada kata terlambat bagi orang yang salah jalan. Oke, ya baik, dari GKI di Toli-Toli, saya Pendeta Esra Soro. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara sekalian. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Bapak Pendeta Esra Soro mengenai fakta Yahya Waloni. Jadi dia pernah bergereja di GKI Toli-Toli gitu ya, di tanah Papua. Tapi dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya menjadi jemaat dan sekaligus untuk meminta diri agar diterima bergabung di Sinode GKI Papua. Tapi ternyata beliau ditolak karena ada kejanggalan-kejanggalan. Ada sesuatu hal yang dinilai oleh pendeta atau ketua sinode, Pak Andre dibilang-bilang tadi di situ yang udah pindah ke Bandung. Ternyata mungkin nggak memenuhi kriteria sebagai hamba Tuhan, teman-teman sekalian. Karena memang dalam kekristenan itu tidak gampang untuk menjadi pendeta. Menjadi evangelis saja itu tidak gampang, teman-teman sekalian. Ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa dapat kejabatan pendeta itu sangat gampang sekali dan gaji pendeta sekian juta gitu ya. Seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Bangun Samudra gitu ya. Rata-rata pendeta dapat Pajero, ya, mobil Pajero. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa belajar bahwa apa yang disebarkan oleh Yahya Waloni selama ini adalah sebuah berita hoax dan juga penghinaan, penistaan yang dilakukannya itu sebenarnya sudah pantas gitu ya, jika dia harus dihukum seberat-beratnya. Tapi ya kita tahu sendiri teman-teman sekalian, dia hanya dihukum 5 bulan karena dia adalah tulang punggung keluarga dan juga karena dia adalah seorang mu'alaf. Maka dia dijatuhkan hukuman 5 bulan. Tapi waktu itu yang bersama dengan dia, Bapak Muhammad KC, dituntut 10 tahun penjara. Ya, 10 tahun penjara, harus 10 tahun ya, demo berjilid-jilid. Wajib di penjara 10 tahun. Tapi puji Tuhan, akhirnya masuk ke pengadilan Jakarta, kasus Muhammad KC akhirnya dikurangi teman-teman sekalian. Ya, apakah 6 tahun lagi atau mungkin 4 tahun ya, hukuman daripada Pak KC. Baik, jadi teman-teman sekalian, kiranya apa yang kita sudah dengarkan ini, ya, satu hal yang kita perlu ingat,
Ya, sepintar-pintarnya tupai melompat, jatuh juga. Ya, jatuh juga teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya, kita tetap berhati-hati. Jangan sampai menyebarkan berita hoax. Jangan sampai kita bersaksi yang tidak-tidak. Ya, untuk mencari popularitas, untuk diakui dan dikagumi oleh orang. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.